Setelah sempat dibuka melemah pada pembukaan perdagangan saham pagi tadi, indeks harga saham gabungan sore ini ditutup menguat. Sementara nilai tukar rupiah menguat tipis di pasar valuta asing. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung bersama rekan Mercy Wijaya langsung dari studio Bursa Efek Indonesia. Mercy, sampai sore hari ini tampaknya memang terjadi adanya penguatan ataupun juga pergerakan yang cukup positif. Faktor apa yang sebenarnya mempengaruhi penguatan gerak IHSG? Marvin dan pemirsa, indeks harga saham gabungan bergerak menguat pada penutupan perdagangan hari ini selain terjadi karena rebound teknikal, namun penguatan ini juga ditopang karena stimulus yang diberikan oleh pemerintah Amerika Serikat dengan ada tambahan stimulus sebesar 484 miliar dolar Amerika Serikat untuk menjaga ekonominya dari keterpurukan di tengah pandemi COVID-19. Oleh karena itu kita lihat sepanjang sesi 2 perdagangan hari ini indeks terus bergerak menguat, bahkan saat ditutup pukul 3 sore tadi indeks berada dengan penguatan sebesar 1,46% atau indeks naik 65 poin di level 4.567 dan nilai transaksi yang sudah terjadi hari ini sudah terjadi hampir 8 triliun. Ini merupakan nilai transaksi yang ramai jika dibandingkan dengan rata-rata harian sebesar 6 sampai 7 triliun. Dan hari ini pun sektor yang menopang kinerja indeks harga saham gabungan adalah sektor industri dasar yang naik hampir 10% karena naiknya saham-saham petrochemical yang signifikan mulai dari 7% bahkan ada yang naik sampai 23%. Untuk pergerakan di bursa Asia sendiri saat ini sudah ada yang mengalami rebound. Kita lihat indeks Nikkei memang masih terus bergerak melemah dengan pelemahan sebesar 0,74%. Hang Seng sudah mengalami rebound dengan penguatan sebesar 0,39% dan indeks Straits Times Singapura ini masih melemah dengan pelemahan sebesar 0,34%. Dan untuk prediksinya, analis melihat bahwa indeks harga saham gabungan masih rentan terkoreksi pada perdagangan esok hari. Karena kalau kita lihat hari ini juga, meskipun indeks positif, namun investor asing masih banyak menjual sahamnya. Sehingga terjadi net foreign sale sampai 328 miliar di semua pasar. Dan memang investor asing masih terus menjual sahamnya di Indonesia dan juga di negara-negara Asia lainnya karena masih adanya resiko ketidakpastian global terkait dengan anjloknya harga minyak global. Oleh karena itu, indeks harga saham gabungan besok masih akan bergerak di antara 4.436 sampai 4.590. Marvin. Yang stimulus tadi bagaimana pengaruhnya dengan rupiah, Mercy? Untuk pergerakan nilai tukar rupiah sendiri di akhir perdagangan berhasil menguat tipis sebesar 0,03% di posisi 15.450 rupiah per dolar Amerika Serikat. Namun memang mayoritas perdagangan semenjak kemarin dan juga mayoritas perdagangan hari ini rupiah cenderung melemah karena masih adanya kekhawatiran investor terkait dengan harga minyak global, di mana minyak jenis WTI masih dalam posisi yang cukup rendah yaitu 11 dolar Amerika Serikat per barel. Minyak jenis Brent juga terus mengalami penurunan sehingga berada di posisi 17 dolar Amerika Serikat per barel. Pengamat energi Fahmi Radi mengatakan bahwa turunnya harga minyak global ini membawa dampak juga bagi ekonomi Indonesia. Dampak negatifnya adalah akan ada pengurangan penerimaan negara yang berasal dari PPh Migas dan juga PNBP. Namun sisi positifnya adalah karena Indonesia negara importir minyak terbesar, maka ini merupakan momentum untuk dapat membukukan keuntungan karena harga impor migas berarti akan berkurang, defisit migas juga akan berkurang. Fahmi Radi juga mengatakan bahwa Pertamina dapat memanfaatkan momen ini untuk meraih keuntungan dan juga untuk menurunkan harga BBM dan menopang daya beli masyarakat Indonesia di tengah keterpurukan COVID-19. Berikut pernyataan selengkapnya dari pengamat energi Fahmi Radi. Pertamina juga bisa meraup laba besar dengan tidak menurunkan harga BBM pada saat harga minyak dunia mencapai minus. Sesungguhnya saat inilah momentum yang tepat bagi pemerintah dan Pertamina untuk menurunkan harga BBM non-subsidi dan subsidi sekaligus. Penurunan harga BBM secara serentak itu akan dapat menaikkan daya beli masyarakat yang lagi terpuruk akibat COVID-19. Kenaikan daya beli itu akan menaikkan konsumsi yang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang tahun ini diprediksikan hanya mencapai 2,2%. Untuk pergerakan nilai tukar rupiah besok masih akan bergerak di rentang 15.300 sampai 15.800 rupiah per dolar Amerika Serikat. Demikian Marvin yang dapat kami sampaikan dari Bursa Efek Indonesia. Kembali ke Anda di studio. Terima kasih untuk informasi perkembangan Anda, Mercy Wijaya langsung dari Studio B.